Ulang tahun Nino berlangsung di halaman yang dihiasi dengan balon dan pita meriah. Sebuah sepeda biru baru muncul. Mata Nino membelalak dengan kegembiraan murni. Tuan Dani tersenyum bangga menyaksikan kegembiraan putranya yang tak terkendali. Di dekatnya, anak-anak lain mengendarai sepeda mereka. Simfoni tawa riang memenuhi udara. Nino mencengkeram stang, siap bergabung dalam tarian roda yang semarak dan kebebasan masa kecil. Di garasi, sepeda baru Nino berdiri tak tersentuh di dinding. Sebuah tantangan bisu. Nino berdiri di dekatnya. Ekspresinya campuran antara kerinduan dan ketakutan saat dia menatap sepeda itu. Kata-kata penyemangat Pak Dani bergema di garasi. Ayo Nino, sekarang saatnya kamu belajar naik sepeda tanpa roda bantuan. Ketakutan Nino muncul. Aku takut jatuh, Ayah. Aku akan ditertawakan. Dalam cahaya senja yang tenang, Pak Dani menstabilkan Nino di sepedanya. Suaranya penuh semangat. Jangan takut Nino, Bapak akan memegangnya. Coba kayuh pelan-pelan. Dengan campuran rasa khawatir dan tekad, Nino mulai mengayuh. Kaki kecilnya mendorong dengan ragu-ragu ke pedal. Tanpa sepengetahuan Nino, Pak Dani melepaskan pegangannya. Diam-diam mempercayainya untuk menemukan keseimbangannya sendiri. Momen goyah, perjuangan sesaat, dan kemudian kemenangan Nino menemukan keseimbangannya. Sepeda itu stabil di bawahnya. Ledakan kegembiraan murni dan tak terselubung meledak dari Nino saat dia menyadari kesuksesannya. Tawanya bergema di udara malam. Pak Dani menyaksikan dengan bangga. Hatinya membuncah saat dia bersorak. Kamu bisa melakukannya, Nino. Aku tahu kamu bisa. Nino berdiri di samping sepeda barunya. Bayangan keraguan melintas di wajahnya. Tara mendekat, matanya dipenuhi kekhawatiran saat dia melihat ketakutan Nino. Tara menawarkan kata-kata penyemangat. Apakah kamu takut terjatuh? Aku juga pernah terjatuh, tapi sekarang aku bisa balapan. Kata-kata Tara menggantung di udara. Sebuah tantangan dan ajakan untuk mengatasi rasa takut dan merangkul sensasi balapan. Di hamparan luas lapangan terbuka, Tara dan Nino tiba saat matahari mulai terbenam. Tara memecah kesunyian. Mari berlatih di sini agar tidak ada yang melihat. Tara menawarkan dorongan dan taruhan yang menyenangkan. Jika kamu jatuh, aku akan membantumu. Jika kamu berhasil, kamu akan mentraktirku es krim, oke? Nino tertawa pelan, ketegangan hilang dari wajahnya. Di lapangan terbuka yang bermandikan sinar matahari, Tara menyeimbangkan sepeda. Kehadirannya yang menyemangati adalah janji dukungan yang tak terucap. Nino mengayuh dengan ragu-ragu. Upaya awalnya berakhir dengan terjatuh, namun dukungan Tara yang tak tergoyahkan mengangkat semangatnya setiap saat. Dengan setiap kali terjatuh, tangan lembut, Tara membantu Nino mendapatkan pijakannya kembali. Keyakinannya padanya adalah sumber kekuatan yang konstan. Sebuah terobosan. Nino menemukan keseimbangannya. Sepeda meluncur mulus saat sorak-sorai. Tara memenuhi udara dengan kegembiraan. Nino berkendara sendiri. Senyum lebar menghiasi wajahnya. Hatinya membengkak dengan kebanggaan atas kebebasan barunya ini. Dalam cahaya senja yang memudar, Nino mencoba trik skateboard yang berani. Papan seluncur itu tergelincir, membuat Nino jatuh keras ke tanah yang kasar. Nino tergeletak di tanah, memegangi lututnya kesakitan saat kenyataan menghantam. Suara Tara menyela, suaranya mendorong semangat di tengah sengatan kegagalan. Sedikit luka itu tanda kamu berani. Nino mendongak. Wajahnya kini campuran antara tekad dan pembangkangan, siap untuk bangkit kembali. Pada hari-hari berikutnya, Nino berlatih dengan tekun, berusaha menguasai keseimbangannya. Semangat Tara bergema di seluruh tempat latihan. Senyum kemenangan terpancar di wajah Nino
saat dia menemukan keseimbangannya. Tara bertepuk tangan, kegembiraan terpancar dari setiap gerakannya. Di dalam kesunyian kamarnya, Nino duduk di tempat tidurnya. Papan seluncur adalah teman yang diam. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Badai kata-kata tak terucap mengamuk di dalam. Dia rindu untuk bercerita kepada orang tuanya, tetapi rasa takut membuatnya terkurung. Nino memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam dalam tindakan pembangkangan diam. Mata Pak Dhani menyipit saat melihat Nino kembali. Celananya bernoda tanah. "Kenapa celana panjangmu kotor, Nino?" Pak Dhani bertanya. Nada bicaranya dipenuhi kecurigaan. Nino ragu-ragu, ada energi gugup pada dirinya. Hanya bermain di tanah. Tatapan Pak Dhani semakin intensif. Pesan ketidakpercayaan yang jelas terukir di wajahnya. Nino bergerak gelisah. Beban skeptisisme Pak Dhani menekannya. Keheningan terasa berat di udara. Syarat dengan tuduhan yang tak terucapkan dan kegelisahan yang meningkat. Nino berbaring tak bergerak di tempat tidur. Topeng sakit yang dibuat-buat menyembunyikan rasa bersalahnya. Pak Dhani memasuki ruangan. Ekspresinya campuran antara kekhawatiran dan kecurigaan saat dia mendekati sisi tempat tidur Nino. Nino memalingkan muka, tidak sanggup menatap tatapan ayahnya. Pak Dhani memperhatikan Nino dengan saksama. Kekhawatirannya bercampur dengan keraguan. Beban penipuannya menekan Nino. "Saya merasa bersalah dan takut kebohongan saya akan terbongkar." Tara tiba di halaman depan rumah Nino. Ekspresinya menunjukkan campuran kekhawatiran dan tekad. Tara menghadapi Nino, sedikit kekecewaan dalam suaranya. "Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada ayahmu? Bukankah kamu ingin membuatnya bangga?" Kata-kata Tara menggantung di udara. Tak terjawab saat dia terus menekan. Tara mendesak. "Sarankan Nino untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada ayahnya." Nino berjuang mengayuh sepeda. Usahanya tegang dan putus asa. Dia hampir terjatuh. Wajahnya menunjukkan frustrasi dan ketakutan. Pak Dhani mengamati dari beranda. Ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Nino berhenti, menundukkan kepala, kewalahan oleh rasa bersalah atas kebohongannya. Di ruang keluarga, Nino duduk berhadapan dengan Pak Dhani. Kegelisahannya terasa jelas di ruangan yang remang-remang. Nino mengaku, suaranya bergetar. "Aku minta maaf. Aku bohong soal latihan. Aku takut ayah kecewa." Pak Dhani menanggapi dengan kebijaksanaan dan pengertian. "Ayah nggak akan kecewa kalau kamu jujur." Pak Dhani melanjutkan. Kata-katanya penuh dengan dorongan. "Ayah justru bangga karena kamu berani belajar." Di bawah sinar matahari pagi yang cerah, Nino dengan percaya diri menunjukkan keahlian bersepedanya kepada teman-temannya. Tara dan kelompok teman-temannya menyemangatinya. Suara mereka dipenuhi dengan kegembiraan. "Kerja bagus, Nino," seru Tara. Suaranya bergema dengan kebanggaan yang tulus. Wajah Nino memancarkan kegembiraan dan kepuasan murni saat dia mendengar pujian mereka. Sorak-sorai anak-anak bergema di seberang lapangan terbuka, merayakan pencapaian Nino. Nino tersenyum lebar, menikmati kehangatan dukungan teman-temannya dan kesuksesannya sendiri. Kejujuran dalam interaksi sosial membangun kepercayaan antar individu. Mengembalikan barang yang ditemukan adalah contoh kejujuran yang memperkuat hubungan. Mengakui kesalahan dan menawarkan solusi menunjukkan integritas dan rasa tanggung jawab. Menyembunyikan kesalahan dapat menyebabkan perasaan bersalah dan stres emosional. Ketidakjujuran merusak kepercayaan dan dapat merusak hubungan antar individu. Menutupi kesalahan teman dengan berbohong dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Dukungan teman sejati sangat penting dalam proses mengakui kesalahan dan belajar darinya. Teman sejati membantu seseorang mengakui kesalahan kepada orang tua atau figur otoritas lainnya. Dukungan moral dari teman membantu mengatasi rasa bersalah
dan membangun keberanian untuk jujur.